Pak. Ini yang pamannya ini. Assalamualaikum. Saya Hengki, Pak. Oh, silakan Pak, sini Pak. Silakan Pak. Yang pamannya siapa? Pamannya Vina, Pak. Hengki. Vina. Hengki. Di Cirebon tuh setiap orang Vina dulu Vina. Vina. Masalah. Tempur. Kasih. Ini pengacaranya. Ya Pak, tim LBH Pak. Oh, LBH, terima kasih. Silakan. Saya kan sudah komunikasi itu dengan keponakan Bapak. Oke. Terus ceritanya gimana? Kan dulu kan kalau dia mau nikah nih, kalau dalam tradisi Islam kan ketika mau nikah misalnya di Cina kan harus bawa wali. Betul. Betul. Nah, itu gimana orang keluarganya yang harusnya menjadi wali siapa sih? Kebetulan kan Vina kan orang tuanya Ya mending nggak ada kan yang makanya yang harusnya jadi kakaknya Ferry, Pak. Ferry. Ferrynya ngizinin dia pergi. Ngizinin di awal ya. Jadi Cerita ini dulu, Pak, Pak. saya Dari awal. jadi Vina itu kan tujuan awalnya merantau ke Jakarta itu untuk menghidupi dirinya Pak, untuk mencari nafkah Iya. tanpa punya tujuan untuk menikah. Jadi setelah merantau di Jakarta sebagai sales, sebagai marketing, tiba-tiba Vina itu difoto-foto Pak sama orang Tiongkok. Ya kan Vinanya udah cerita tuh ke saya. Lengkap udah cerita. Pertanyaan saya kan dia ngurus paspor, Ya, bikin surat keterangan dari desa, Iya, betul. bikin surat keterangan dari amil, betul, ya kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya adalah kan itu tahu bahwa dia akan menikah di Cina. Betul. Kok diizinkan? Jadi awalnya Vina itu dikiranya akan menikah dengan laki-laki yang normal, Pak. Kemudian dijanjikan akan menikah di Indonesia secara Islam. Namun ternyata setelah di Jakarta bukannya malah menikah secara Islam, tapi langsung diterbangkan. Enggak, kan dia bikin paspor dulu. Iya. Maksud saya, kan waktu bikin paspor kan harusnya bertanya, Iya. kenapa kok bisa bikin paspor segala tujuannya apa gitu loh. Kenapa tidak ada, bahasa saya itu kecurigaan dari awal. Kan kasus bahwa yang Sukabumi yang saya pulangin gitu kan, sama kan modusnya seperti ini. Kenapa diizinkan, pertanyaan saya itu? Jadi karena Vina tuh masih polos Pak. Jadi karena dia diiming-imingi kehidupan yang mapan, kemudian setiap bulan keluarganya akan dikirimi di Indonesia-nya. Jadi dia belum sadar bahwa dia itu dalam perangkap. Enggak, pertanyaan saya kan gini Pak. Ini orang mau nikah nih. Betul, Pak. Kalau nikah secara Islam itu kan harus ada walinya. Betul. Pertanyaan saya, kenapa walinya mengizinkan? Jadi karena Vinanya dari awalnya juga Mengurus itu, Pak. mengurus Pak, ikut mengurus. Jadi dia belum sadar. Ke desa juga. Enggak, maksudnya kenapa nggak dilarang oleh kakaknya? Nah, itu sempat Sempat, Pak. Bibinya oleh ya. bibinya menikah di sini secara Secara Islam. Islam, Pak. Cuman karena mereka nih Vina dan salah satu orang yang dipercayakan oleh Vina ini udahlah bikin ruwet aja. Langsung Nama Pak Rudin itu, Pak, yang dituakan Pak Sebagai wali. Pak Rudin. iya yang ditunjuk sama Vinanya nih. Menerima waktu 4 kali kunjungan, Pak. Oke. Orang Cina ke Cirebon. Ini kan ini Pak. Ini kan kalau kita bawa ke kasus TPPO, Betul. ya kan? Betul. Tindak pidana penjualan orang. Nah, ini kan unsurnya harus terpenuhi. Kalau yang Sukabumi kan unsurnya terpenuhi kan. Betul. Orang tidak tahu, kemudian tidak tahu juga akan dinikahkan, Betul. tahunya akan dijanjikan pekerjaan. Betul. Nah, kalau Vina kan sudah dari awal sudah tahu akan dijodohkan, akan nikah sama orang Cina. Betul. Ini kan unsurnya harus terpenuhi, maksud saya gitu loh. Iya. Betul. Ya, jadi kalau jodoh itu kan jodoh, takdir, rezeki itu kan tidak ada yang tahu ya Pak ya posisinya. Sepanjang seseorang bisa menikah dengan siapapun tanpa campur tangan Ya, pihak ketiga, ya mungkin itu sudah takdirnya. Tapi ini kan awalnya Vina ini ditawari, kamu mau nggak punya pacar orang Cina, Cina, gitu. nanti kamu dikasih mahar sekian, nanti di sana kamu enak hidupnya. Jadi karena iming-iming itu oleh pihak ketiga ini, kemudian dibantu oleh orang Indonesia juga ada Pak, beberapa orang Nisa, Indonesianya Susi, kayak Nisa, Herman. Susi, Herman gitu tuh. Sampai intervensinya itu sampai ke desa. Susinya lagi saya panggil ke sini sekarang. Oh gitu, iya Pak. Gitu loh. Saya kan ingin nanganin ini, tapi kan saya ingin nanganin ini, tapi pengen jelas dulu. Iya. Saya kan
kalau TPPO kan orang tuh dijual nih dengan bujuk rayu dari awal, dijual kayak kaum memere kan, dijanjiin pekerjaan segala Iya, macam. iya. Nah, Vina itu kan sudah sejak awal tahu bahwa dia akan berjodoh. Ini problem. Tapi yang tidak menjadi kejujuran mereka, dia tidak bilang bahwa si Wang autis Jun gitu ini loh, Pak. autis gitu loh, Pak. Coba dari awal kamu mau Itu kan hal lain, Pak. Siap. Itu kan hal lain, persoalan autis atau tidak. Nah, tetapi kan Vina Vina bertemu dengan calonnya kan Betul, Pak. sejak di sini kan. Betul. di Cirebon, Pak. Ya kan artinya sejak di Cirebon, Betul, sejak di betul. bahasa saya sejak di sini. Betul. Sejak di sini kan sudah ketemu, Ya. gitu kan gitu loh, Pak. Karena sudah ketemu kan berarti kan Vina penuh dengan kesadaran bahwa dia calon suaminya. Dari sini berangkat ke Cina. Iya. Kemudian di Cina juga tetap dikawin. Jadi waktu di Indonesia belum sempet seperti pada umumnya ta'aruf begitu loh, Pak. Jadi nggak ada kesempatan untuk mengenal lebih jauh. Jadi tidak tahu seperti apa kondisi si ini nih, karena ketika datang ke Cirebon dia itu pasif diem aja. Nah, Saya kan umpamakan saya penyidik, Pak. ya Saya kan kita ini mau lapor kan harus unsurnya harus terpenuhi, harus Betul, kuat gitu loh, betul. Pak. Kalau saya penyidik, loh kenapa Anda mau? Nah, Di situ. jadi setelah datang di Cina, Vina ini melihat si Wang Jun itu bicara sendiri, ketawa sendiri, terus gerak-gerak sendiri. Nah, disitulah dia curiga loh, "Wah, kenapa begini?" Nah, kemudian sempat meminta kepada orang tuanya Wang Jun untuk minta pulang dan bersiap untuk mengembalikan mahar, itu. tapi mertuanya tuh menolak, kamu nggak bisa pulang, kalaupun mau pulang kamu harus mengembalikan mahar 500 juta karena saya sudah mengeluarkan uang sebesar itu untuk para agen, bilangnya begitu. Nah, para agen ini kan berarti si orang tuanya Wang Jun ini kan bayar nih, Pak, ke orang Indonesia, ke si Liu, kemudian si Mr. Zhang itu. Nisa dan Mei. Jadi karena di Indonesia kan nggak boleh, Pak, ibaratnya perjodohan seperti itu tuh. Jadi kan arahnya lebih kepada dia bekerja ke arah seperti menjual beli gitu. Ya kan sekarang kan unsurnya tinggal adalah bahwa si taruhlah hari ini mertuanya ya, mertua Vina itu mengeluarkan biaya untuk membayar mafia yang ada di Indonesia. Betul, Pak. Ada 4 orang itu kan. Betul, Pak. Nah, bukti pembayarannya ada. Nah, itu Ada foto aja. karena pengakuan dari si mertuanya Vina. atau Nah, Wang kan itu. kita kan kalau penyidik Polda Jabar atau Barreskrim kan harus mengkonfirmasi Iya. ke mertuanya Vina itu. Iya. Ketika mengkonfirmasi warga negaranya beda. Iya. Posisinya di Cina. Betul. Apakah mungkin dia diminta keterangan? Sangat sulit, Pak, sepertinya. Maksud saya kan itu loh, Pak. Iya, betul. Kan kita kan Betul. ingin menang nih. Iya. Kalaupun memproses kan alat buktinya harus cukup. Betul. Paling Betul. ada screenshot, Pak, pengakuan dari orang tuanya Bang Jun, mertuanya Vina, kamu harus bayar sekian. Karena saya Ada. ada Dicetak apa, Pak? Sudah disimpan. Sudah disimpan, Pak. Oke, nanti kirim ke saya. Iya, Ya. Nah, soalnya kan beda dengan kasusnya yang Sukabumi ya, Om ya. Kalau yang Sukabumi kan memang dibawa, dia tidak tahu apapun, kemudian di sana, kemudian dipindah tangankan kan. Kalau ini kan sudah sejak awal dari sini bareng gitu loh. Iya. Karena sehingga pertanyaan berikutnya, andai kata, ini kan pertanyaan, Iya. Vina itu ternyata laki-lakinya tuh baik, ganteng, kaya, Vina bahagia, mungkin nggak Vina lapor dia TPPU? Tidak sih, Pak, jujur aja. Saya kira tidak, Pak. Gitu loh, Pak. Betul, Pak. Siap. Kan ini kan Betul, Pak. kalau juga orang yang dituduh oleh kita bawa pengacara kan kita balik begitu pertanyaannya. Betul, Pak. Ini kan harus kuat Betul, maksud saya loh. Mungkin nggak dia kena TPPU? Ya, kami juga menyadari betul bahwa dari awal memang ini ada perannya Vina itu sendiri. Akan tetapi kami sadar bahwa saudari Vina ini karena dia lugu, Pak, karena dia Umurnya berapa? umur 25, Pak. 26 mau 27. Nggak bisa lagi disebut lugu, Pak. Begitu. Lugu itu kalau dia di bawah umur. 25 tahun udah dewasa, argumentasi itu nggak bisa. Harusnya kan orang 25 tahun harus sudah punya pertimbangan. Betul, Pak.
gitu loh. Harus punya unsur kecurigaan dari awal. Ini jangan sampai begini, artinya bahwa berangkatnya dengan sukaria karena di sana tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, kemudian baru mengatakan bahwa saya TPPO. Kan gitu loh Pak, kan unsurnya di sananya disiksa enggak kan. Beda dengan kalau yang kasus yang mau mere kan. Kalau mau mere memang dijanjikan pekerjaan, ternyata di sananya bekerjanya tidak ada kontrak, tidak ada ini, kemudian malah berbalik jadi hutang, anaknya dieksploitasi, kalau tidak melayani seksual maka dia disiksa. Betul, Pak. Gitu loh. Vina seperti itu, Pak. Ya tapi kan suami istri. Iya. Betul, udah muncul. Tapi perolehan muncul akan tetapi buku kan nikahnya ini Pak di Cina ini. Vina Ini tuh- coba. Oke, di sana itu kan andai kata pun ada kekerasan kan berarti hukum yang harus digunakan kekerasannya adalah hukum yang di sana. Iya, cerita sama Pak ya. Ya kan? Karena kan yang melakukan tindak pidana kekerasan misalnya mertuanya atau siapapun kita nggak tahu ya, itu kan baru praduga. Betul. Nah, kan hukumnya di sana. Yang akan dikejar oleh kita itu adalah tindak pidana penjualan orangnya itu. ya jadi Beda dengan mau mere. Kalau yang mau mere kan yang di mau merenya dipidana karena masih wilayahnya Indonesia. betul. Nah, ini kita lagi ngamatengin. Iya, Pak, betul. setuju. Jangan sampai boncos. Betul. Ya, Pak. Jadi orang Indonesianya Pak, Heeh. jadi ada peran menghalalkan segala cara Pak. Ini Apa itu? terindikasi dari surat yang menyatakan bahwa si Wang Jun ini Sudah mualaf, tapi menggunakan tulis tangan Pak. Harusnya itu kan diterbitkan oleh MUI Pak, bahwa si Wang Jun ini betul-betul mualaf dan minimal bisa membaca Al-Fatihah seperti itu. Nah ini tulis tangan Pak, kemudian tidak dilakukan verifikasi secara berlapis. Ya kalaupun itu misalnya si Wang Junnya dinyatakan mualaf, kemudian kan harusnya dari keluarga Vina-nya dong. Nikahnya ya di sini. Itu sudah Nah itu ceritanya, sudah Pak. oleh si bibinya ya, Bibinya. Bibi Vina, kamu di sini aja, Vin, menikah secara Islam. Karena Vina dalam pengaruh Pak, dalam pengaruh, ayo Vin cepetan, kamu nanti dapat mahar nih. Kemudian oleh ininya si Santai aja makanya. pamannya ya, apa ya paman, udahlah nggak usah nikah secara Islam, bikin ribet seperti itu. Pamannya siapa? Jadi gini ya Pak. Orang yang ditunjuk Yang oleh Vina dituakan di sana di keluarga, di sana. namanya Pak Rudin. Nah, kalau saya maaf ya Pak. Pak Rudin itu siapa? Pak Rudin itu yang dituakan, yang dipercaya menemui jalan orang Atas Cina tugas yang dari siapa? Dari Vina. Dari Pak. Vina permintaan. Ya kan Pak. Vina sendiri yang nyuruh. Betul Pak, itu terangnya seperti itu. Nah, memang saya sisi dari ponakan saya nikah dengan pamannya Vina Pak. Nah, jadi anaknya pamannya Vina kalau saya. Tidak dinikahkan kan oleh pamannya? Jadi bibinya ini kan Bibinya minta dalam perjalanan nanti sabar saya pelan-pelan. Dalam perjalanan Vina menyuruh persyaratan di desa itu kan mempercayakan ke namanya Pak Rudin ini ada di foto tuh, Pak yang foto dengan orang Cina itu ke desa ke Pak Yudi lebih dalam perjalanan itu bibinya ngomong kalau bisa Kak, nikah di sini tapi yang namanya Pak Rudin ini kamu gawe ruwet baik sudah gawe ruwet aja. Ya karena dalam pikirannya sudah terobsesi dapat duit. Iya, Betul, Pak, itu seperti Pak maksud itu. saya mau terangkan di situ Pak. Ya kan intinya kan Si Pak satu. Rudin ini, Pak Rudin. Ini kan semuanya baik Vina maupun Pak Rudin. Betul, Pak. Itu kalau bahasa Sunda itu kabobodo tenjo kasamaran Duit, iya, tinggal. Pak. Karena di Sudah otaknya sudah duit, bahwa Pak. nanti akan dapat mahar, akan Tepat dapat sekali, kehidupan Pak. yang lebih Tepat baik. sekali Malah seperti Pak itu, Rudinnya Pak. juga dijanjikan itu Pak, dijanjikan nanti Sama kamu dapat Mr. proyek Jang Liu. kerja di Indonesia, proyek dari si orang Cina itu. Yang Liu itu punya proyek di sini Pak, kadang ke Kalimantan, ke Batam. Pengakuannya. Pengakuannya. Ya, seperti itu. Makanya Pak Ya itu Rudin- penipuan. Ya kan? Nah kalau yang nipu ini kayak kasus yang di Jawa Timur, kakek-kakek bilang kasih mahar 3 miliar ternyata bohong, ya bisa ditangkep. Ya, full itu.
full karena dia warga negara Indonesia. Lah ini warga negara Cina. Saya mohon Pak. Ya bukan mohon, gimana cara menjeratnya? Saya kan nggak tahu hukumnya. Apakah warga negara Cina, dia tinggal di Cina, bisa dipidanakan dengan undang-undang di kita? Sok, Bapak LBH. Jadi pertama begini Pak, Vina itu satu warga negara Indonesia. Dia juga seorang wanita Muslim, Pak. Ketika seorang wanita Muslim menikah bukan dengan cara Muslim, maka itu kan menurut agama kan tidak sah, Pak. Ini undang pernikahan itu Pak, Iya. pasalnya. Iya, ya. Jadi kami bisa membayangkan bila nasib seperti ini menimpa pada anak saya misalkan, Pak. Saya tidak bisa membayangkan anak saya seperti hewan yang hanya di. Ya itu kan sudut pandangnya Bapak hukum Islam. Iya. Kan kita hukum pidana. Betul. Pertanyaannya adalah, kita ini kan taruhlah misalnya akan melaporkan, atau Bapak sudah melaporkan saya dengar, adalah dugaan tindak pelaku pidana penjualan orang, ya kan? Ada 3 orang kan? Betul, Pak. Nah, Pak Parudin ikut di dalamnya melakukan bujuk rayu, Iya. kan gitu loh. Betul Pak. Ya. Nah, Memuluskan. unsur yang bisa dikenakan ini apa? Jadi pertama dia mengelabui Vina dan keluarga mengaku sebagai paman. Pamannya Pak Ternyata ya. bukan. Orang Cina ini paman daripada Mm-mm. Wang Chung. Kemudian Wang Chung. mereka ini dalam logika kami nggak mungkin tiba-tiba mau membantu seseorang tanpa mendapat keuntungan, kan begitu. Memang kami nggak punya alat buktinya, akan tetapi orang baru kenal diminta bantuan tanpa pamrih sepertinya nggak mungkin, kan begitu Pak. Apalagi diawali dengan serangkaian kebohongan yang Diawali. iya, serangkaian kebohongan. Kamu nanti setiap bulan keluarganya dikirimin uang, Awal-awal corona. kemudian nanti di sana hidupnya enak, Punya pabrik punya Coca-Cola. pabrik Coca-Cola seperti itu. Ternyata mengaku paman bukan paman, mengaku bibi bukan bibi, Ya, tapi Vina tahu udah di sana Pak gitu loh. seperti itu. Dan mereka pun nggak jujur bahwa si calon yang akan dinikahkan dengan Vina keadaannya seperti apa tidak dijelaskan. Iya, ini kan yang kita kejar, ini tindak pidananya Pak. Betul. Nah ini kan yang jadi problem adalah laki-laki yang menjadi suami Vina hari ini adalah laki-laki yang sudah diperkenalkan ketika di Indonesia. Betul, Pak. Betul. Artinya bahwa ini kan pinter nih, yang jual TPPO-nya pinter nih. Ya, saya kan baca ini pinter. Maka Vina itu berkenalan, diperkenalkan. Kemudian Vinanya taruhlah menyatakan kesediaan untuk dinikahi loh. Betul, betul itu. Pak. Jadi yang ditawarkan di Vina oleh si Awalnya bukan ini, Zhang, Ya, orang beberapa foto nih Pak, Foto Pak. ternyata berbeda. Misalkan Iwan, Budi, Adi yang diperkenalkan di foto nih di HP Tapi kan ketemu langsung dengan calon suaminya Vina di sini. di Cirebon Pak. Ya artinya kan ketemu. Iya, Iya, yang ternyata. terakhir Pak. Iya. Ya makanya kan artinya secara argumentatif bahwa Vina itu sudah bertemu dengan calon suaminya sejak di Cirebon. Kan kita gini loh Pak, Betul. kan mereka pasti pakai lawyer dong. Betul. Nanti Iya. si orang yang diduga melakukan TPPO kan Iya. sudah diperkenalkan dengan Cirebon. Mereka kan bisa mengklaim bahwa dia mah comblang aja. Iya, ya. Jadi kalau di Indonesia kan nggak boleh sih Pak, membantu menjodoh-jodohkan orang kemudian Nggak mendapat comblang. Saya jadi mah comblang boleh lah. Dia mau kawin sama saya jodohin. Saya dikasih duit sama dia juga boleh. Betul. Macomblang sih. Ya, boleh kan Kita macomblang nih, ini kemana? dia dia mau Macomblang. dia punya. Saya pertemukan nih dengan asisten pekerja saya yang di sana. Saya jodohin atau Piki jodohin dia. Piki dikasih duit juga. Kan gak ada masalah juga. Macomblang seperti itu. Macomblang. Nah, kan TPPO itu kan kalau misalnya Vina dijanjikan pekerjaan di Cina, Tapi ternyata hanya dijadikan. nah kemudian budak seks, di Cina itu dijual Betul Pak. Itu. ke laki-laki. Ya. Kan gitu, oleh laki-laki itu kemudian dia hanya 3 bulan habis itu dijual lagi, kan biasanya begitu. Nah kalau ini kan sejak awal udah berkenalan, dibawa ke sana kemudian dinikahin. Cuman ketika di sana, ketika dinikahin menggunakan hukum yang di sana, dia tidak bisa keluar rumah, dilarang. Memang kan saya tanya dia tidak dipekerjakan, tidak bekerja, Betul. ya makan cukup, Betul. tidak boleh kemana-mana, itu aja kan? Betul Pak. Problemnya itu. Betul.
Saya juga pernah telepon ke KBRI Beijing juga pernah dijawab seperti itu. Ini kan Pak, kami nggak bisa masuk karena kan sudah muncul buku nikah, harus ikuti otoritas sana. Paling saya sarankan Vina harus menggugat cerai dulu, seperti itu Pak. Baru kami bisa. Itulah yang saya. Makanya kan kita ini kan mau masuk lewat TPPO nih. Betul, Pak. Kalau masuk lewat TPPO ini, ya mudah-mudahan lah polisi punya alat bukti yang lain nanti ya, agar kita tidak lemah. Pertanyaan saya itu aja. Iya Pak. Iya, ya kami juga menyadari betul bahwa dari sisi unsur harus terpenuhi memang. Jadi Vina itu sebetulnya kalaupun dia di waktu di Cina nih Pak, dia kan pengen pulang kemudian bersedia mengembalikan mahar. Nah dia tuh nggak mau lah istilahnya untuk melanjutkan proses pernikahan tersebut. Akan tetapi dia dibujuk untuk kalau kamu mau pulang, ayo ikut Itu Pak, itu. ke satu tempat, kemudian dia menandatangani beberapa berkas. Dia Dia belum sadar bahwa berkas yang ditandatangani dia untuk cap memunculkan jempoli buku nikah di Cina itu Pak. untuk memunculkan buku nikah. Artinya sebetulnya secara psikologis dia begitu mengetahui si Wang Jun ini ada tanda kutip Notis, ya. secara mental, dia sudah mulai memberontak, itu nggak mau Oke. untuk melanjutkannya. Iya, tapi penjelasan Vina nggak begitu waktu sama saya kemarin. Dia menyampaikan kami menikah di kantor catatan sipil Cina. Oh gitu. Iya, penjelasan ke saya begitu. Tapi kok ke saya begitu Pak. Kami menikah di kantor catatan sipil Cina, gitu loh. Nah kita ini kita ingin berproses nih. Maksud saya kita ini harus kuat, kan gini loh. Nanti kan kalau yang kasus Sukabumi kan Polda menemukan unsur, Betul, Pak. ya kan, bahwa salah satu warga Cianjur dan Bogor itu memang terbukti dia melakukan tindak pidana TPPO. Maka tersangkalah ini kan. Setelah tersangkanya ini kan kemudian kan polisinya berangkatlah ke sana melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan penjemputan terhadap korban, kan gitu loh. Nah ini kan apakah Vina ini korban TPPO atau bukan? Kan kita harus nanti saya tanyakan didalami. Nah Bapak sudah lapor belum? Sudah Pak, Di Mabes Polri kemarin Hari Senin. hari Senin tanggal berapa? tanggal 27 27 kayaknya. Terus sudah ada panggilan? Belum Pak. Di Kemenlu itu September, Agustus September. Ini kemarin di Mabes Polri itu Saya juga marah nih Pak. Ya nanti saya koordinasi dengan Polda Jabar karena itu TPP apa namanya? Nah Polda Jabar biar ininya ini gitu. Kami udah dikaitkan Pak, ini cuma nggak bisa. Ya sudah tahu wawancara dari Vinanya juga sudah. Wawancara dari Vinanya sudah kan. Saya tuh ingin memastikan seluruh unsur-unsurnya terpenuhi enggak gitu loh Pak. Nah nanti kita kan harus mikirin juga, masa kita ambil istri orang? iya betul Pak. Secara hukumnya kan seperti Ya kan itu, hukumnya, artinya Pak. bahwa memang Vinanya harus dalam posisi berpisah kan? Betul, Iya. Pak, itu. Itu. Kemarin sih petunjuk dari Kemenlu itu ini bagaimana caranya Vina itu bisa menceraikan. Nggak cerai ya, Iya. Pak. Cuman bagaimana mau menceraikan, dia kemana-mana Posisinya diawasi di- seperti di- burung di- dalam sangkar. Dia nggak bisa kemana-mana. Maka saya memohon ke KBRI itu tolong Pak dikunjungin aja dulu, dia nggak bisa apa-apa. Ya nanti bisa lah, bisa. Nanti kan saya nanya detail tuh, ngotot itu bukan tidak mendukung. Siapa? Ya, tapi kan kita harus memiliki argumentasi yang cukup, Betul. alat bukti yang cukup gitu agar tidak sia-sia dan agar prosesnya bisa berjalan cepat Betul. gitu. Betul. Dan ini ya mohon maaf ya, yang kasus Sukabumi pun dulu juga menggunakan biaya yang sangat besar, Pak. Ya kita penjemputan Iya Pak. Iya kami itu ratus juta loh, Pak. Betul, Pak. Gitu loh. Makanya- Nah, makanya kan kenapa saya ini kan kita ini menggunakan dana yang cukup. Menggunakan yang dana yang cukup itu
keinginan saya itu adalah agar Kuat ya Pak unsurnya. tepat gitu Betul, loh. Pak, ya. Kita ini bantu orang yang tepat. Betul Pak. Nah kan kenapa saya harus juga betul-betul mempelajari ini kasus TPPO atau bukan. Jangan sampai nanti semua orang speak up di media sosial. Dia nikah biasa-biasa sukarela dengan laki-laki di luar negeri. Kemudian setelah di luar negeri dia tidak bahagia, teriak-teriak, Teriak-teriak. minta pengen kembali diongkosin, dijemput. Kita kan masih banyak juga warga kita yang butuh yang lain yang bisa dibantu, gitu loh. Maksud saya hanya ini saja, bukan urusan duitnya, bukan. Gitu loh. Biar tepat, jangan sampai kita malu. Betul Pak. Gitu. Karena ini udah kawin. Itu Pak fakta hukumnya sudah seperti itu nih. Dan itu juga yang awalnya adalah kelalaian kita. Betul, Pak. Kenapa diizinkan? Itu Pak, makanya Iya, saya marah-marah ke Vina itu di telepon. Saya kalau tahu saya kira akan saya tahan, saya nggak akan ini ya. Cuman kan dia ke Pak Rudin dengan bibinya ini kan semua terorientasi. Artinya kan ketika Pina tuh nunjuk Pak Fahrudin, Betul. Pina sendiri menganggap Pak Fahrudin akan mudah Betul. mengambil keputusan-keputusan dibanding Bapak Betul, atau Pak. dibanding kakaknya. Betul, Pak. Artinya Pak Fahrudin ini ditunjuk oleh Pina agar Pina keinginannya mudah diikuti dan oleh Pak Fahrudin, karena Pak Fahrudin lebih bisa diatur dibanding kakak yang lain. Saya udah tahu tuh. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Bener kan Pak? Betul. Ya kan? Kalau Iya. kakak yang lain takut ngelarang, Betul. takut menghalang-halangi. Kalau Pak Fahrudin bisa dianggap cincai-cincai. Betul. Yang penting ini. Iya. Saya juga di radar itu ada komenan perasaan semuanya jelek semua ke personal untuk Vina. Saya baru tahu gitu kan lihat komenannya di radar itu banyak jeleknya secara personal nih Pak ya, temannya begitu. Ya. Saya kaget. Jadi ya ini memang personal itu. Ya tapi bagaimanapun kalau saya sih ya, mau warga saya mau nakal, mau apapun itu warga saya, warga Jawa Barat. Ketika memerlukan bantuan, ya harus dibantu. Tapi unsur saya membantu ini juga unsurnya harus terpenuhi bahwa orang tersebut layak dibantu. Gitu loh. Jangan sampai bantuan jatuh pada yang tidak layak. Gitu loh, Pak. Ya, kami di awal juga sudah melakukan analisis ya Pak, dan ya kami tidak menampik bahwa ini memang dari Vina awal salah dari awal, kemudian beberapa pihak juga ya salah, ya kayak di desa seharusnya melakukan pengetatan ya Pak terkait administrasi pernikahan dengan warga luar negeri. Ini terlalu mudah. Ya udah nanti Busu mau bikin surat edaran ke seluruh kepala desa dan kelurahan. Ada kasus warganya mau kebutuhan apapun pergi ke luar negeri, nanti harus dikonsultasikan dulu sama tim yang dibentuk oleh Pemprov. Agar mereka itu kalau mau berangkat kita cek dulu, ini mau jadi TKI mau jadi apapun, ya bicara dan kemudian bikin perjanjian. Kalau besok lusa ada masalah, nggak boleh lagi teriak-teriak. Betul Pak, itu yang saya pengen. Jangan waktu perginya pengen cepat-cepat pergi, Betul Pak. giliran susah di sana, nangis-nangis pengen kembali. Betul. Ini kan sama saya juga ngomong ke Vina, saya Oh. tiap menit Pak, saya telepon ini juga barusan komunikasi terus. Ah, Kamu kalau udah begini aja ngomong ke saya, gue bilang. Hah? Kamu, saya ngomong, Vin, kalau kamu ini normal, kamu saya kira nggak akan begini kan, kamu terima, gue bilang. Karena ini ketemunya autis, kamu, saya bilang. ya artinya kalau di sananya senang, punya suaminya tampan, Betul, Pak. normal, Normal kemudian aja, normal. di sananya dibahagiain, Betul, kan nggak akan nggak speak ada up masalah. juga. Betul Pak, seperti itu makanya saya ngomong Pak, saya mohon ini memang kondisi akhirnya begini Pak. Ya, tetapi walaupun tetap proses hukumnya akan saya lihat. Betul. Nanti kan saya cek ke Mabes Polri-nya, unsurnya terpenuhi enggak, gitu loh. Betul Pak. Kemudian kalau unsurnya terpenuhi, berarti kan nanti bisa kita melakukan tindak pidana terhadap pelaku TPPO. Betul, Pak. Kan gitu loh. Nah, kemudian kalau unsurnya tidak terpenuhi, nah kita tetap akan cari jalan bagaimana Vina bisa kembali. Betul Pak. Kan itu. Gitu, Pak. Betul Pak. Harus bisa kembali. Nah, cara kembali harus ada jalan kan, karena Vinanya sudah terikat pernikahan di sananya. Betul, Pak. Ini Susi Pak yang domain dia menekan orang desa lebih cepat-cepat by phone, terus yang memunculkan mualaf itu Pak. Susi ini benar-benar Ada domain. datanya Dia si Susi ini aslinya mau saya orang panggil. domain. Dia orang Purwakarta kok. Aslinya katanya orang Cigedung Pak, tapi memang tinggal di Purwakarta. Orang tinggal Purwakarta pernah nikah sama orang Cina juga. Iya, jadi dia 9-11 dengan Liu Pak.
istri yang di sini Pak. Hidup bersama dengan Yul. Kalau yang Nisa hidup dengan Jang, Mister Jang. Ini satu temennya Susi. Iya sama Pak. Ini orangnya. Ya, saya temuin dia ya. Oke.